Dia akan berhasil. Namanya ya, sukun. Ini nanti akan belajar di ilmu nahu. Jadi asal fi'il mudhari itu, kalau perhatikan, asal fi'il mudhari harakat akhirnya dhammah. Jadi di sini dijaga sukun karena dia sebagai apa? Fi'il syarat. Dan jawaban syarat. Nah, kan dulu. Ya, maka dia akan berhasil. Coba perhatikan untuk menerjemahkan jawaban syaratnya, selipkan kata maka. Ya. Contohnya man yahdur ukrimuhu. Siapa yang hadir? Ukrim. Maka saya akan muliakan dia. Man aja tadi, siapa yang bersungguh-sungguh? Yanjah, maka dia akan lulus. Atau dia akan sukses, berhasil. Yang apa dia? Jawaban syaratnya. Udah. Ya. Lihat di contohnya buku inta terus tanjah. Ini apa dia? Huruf syarat. Terus jawaban syarat tanjah. Terus fi'il syarat tanjah apa? Jawaban syarat. Inta terus jika kamu belajar tanjah, maka kamu akan lulus. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Wa ma di situ apa? Wa di situ apa? Dan huruf saja. Ma di situ apa? Isim syarat. Apa artinya? Apa? Taf'alu, kalian lakukan min khairin. Min di situ bermakna berupa. Bukan hanya dari berupa, bermakna berupa. Khairin, berupa kebaikan. Apa jawaban syaratnya? Ya'lamuhu Allah. Ya'lamuhu Allah. Maka jawaban syaratnya apa? Ya'lamuhu Allah. Ini maka Allah akan mengetahuinya. Jadi untuk beramal perlu kita pamer-pamerkan sama orang. Karena apa? Setiap apapun yang kita kerjakan, maka Allah akan mengetahui. Nah, kemudian mana tahsul ala fa'idatin. Mana artinya tadi? Setiap kali kamu membaca. Taqra di sini fi'il syaratnya. Mana jawaban syaratnya? Tahsul. Maka kamu akan mendapatkan fa'idatin. Fa'idah. Ini alat ini dan terjemahan alat. Apa nanti terjemahkan itu apa? Kemudian mada tata'allaq tataqaddam.
Kapan? Mata kapan? Tata'allam, kamu belajar. Ini pilih syaratnya. Jawabannya apa? Tataqaddam, maka kamu akan maju. Ayyana tazhab azhab. Dimanapun kamu pergi, aku akan pergi. Ya ayyana dimanapun tazhab, engkau pergi, wahai suamiku, azhab, maka aku akan pergi juga. Ayyana Pergi saja. Dan kaifama taktub tahtarimka. Kaifama, bagaimanapun kamu menulis, tahtarimka, maka saya akan memuliakanmu. Nah, dan yang berikutnya, aina ta'kul tashba'. Dimanapun ta'kul, kamu makan. Apa jawabannya? Tashba', maka kamu makan ke kenyang. Kalau makannya banyak. Aina takunu yudrik umul maut. Ini ayat ya. Aina apa itu? Dimanapun takunu kamu berada. Takunu kamu berada. Maka jawabannya apa? Yudrik umul mautu. Yudrik artinya mendapati kamu, mendapati kalian, kematian. Maka kematian akan mendapati kalian. Ini kita percepat saja. Yang jelas antum tahu maknanya nih. Aina, haituma, anna, ayu. Untuk sekarang memberikan contohnya, tidak darurat. Ya, intinya dari ini, antum tahu lapat-lapat isi syarat apa? Mantin, mahma, rukun-rukunnya apa? Selesai. Paham ya? Sekarang kita berpindah ke ismul istifham, kata tanya. Kita baca isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Kata-kata. Contohnya apa dalam bahasa Indonesia? Apakah? Siapakah? Gimana? Bagaimana? Apa lagi? Mengapa? Kapan? Berapa? Berapa? Lagi dan banyak lagi. Di antara isim istifham yang pertama man, artinya man? Siapa? Siapakah? Jadi man, perhatikan man, ada berapa yang sudah kita ketahui? Yang pertama apa? Man, mausul. Apa maknanya? Siapa yang? Ya. Man yang kedua apa? Isim syarat. Apa itu maknanya? Siapa? Man yang ketiga apa? Istifham. Maknanya apa? Siapa? Ini. Ma, apa artinya ma? Apakah? Ma juga gitu. Ada isim mausul, ada syaratnya. Mata juga ada isim syaratnya, ada isim sifat. Mata apa artinya ini? Kapan? Aina, di mana? Kam, artinya kam? Berapa? Kaifa, bagaimana? Ayu, siapa? Ya. Dan contohnya man anta.
Man anta, siapa kamu? Kasih tanda tanya. Siapa kamu? Jadi man di sini apa dia jenisnya? Isim istif mabni. Namanya dia mabni dengan alamat rasul. Ini tidak berubah semua ya. Man Insyarat juga man masa diana itu tidak berubah halaman akhir. Walaupun berubah kedudukan yang dalam kalimat. Kemudian contohnya berikutnya, mahada, apakah ini? Kasih tanda tanya. Apakah ini? Maka tusafiru, maka kapan tusafiru? Kamu bersafar. Aina taskunu? Aina di manakah? Taskunu, kamu tinggal. Tanda tanya. Kama umruka? Kan berapakah umur? Kan? Ini domir ya. Kaifa haluka? Kaifa bagaimanakah? Halu. Apa artinya halu? Keadaan. Ka simbolir. Kamu. Itu dengan anta. Kaifa haluka? Bagaimanakah keadaanmu? Ayyu talibin najahat. Siapakah murid yang lulus? Oh, ya. Dapat enggak? Kita berpindah ke isim mabni yang keenam, ismul fi'il. Ismul fi'il. Dia isimnya, dia dinamakan fi'il, isim fi'il. Karena dia bermakna fi'il. Tapi hakikatnya apa dia? Isim. Karena hukumnya di isim. Isim fi'il adalah isim yang semakna dengan fi'il. Namun tak ada tanda-tanda fi'il pada diri. Isim fi'il mengandung waktu seperti pada fi'il pada umumnya. Karenanya isim fi'il menurut waktunya terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim fi'il madhi. Dikatakan isim fi'il madhi. Dikatakan isim fi'il madhi karena semakna dengan fi'il madhi. Ini jarang muncul ya, tidak usah malu-malu. Jelas. Antum tahu apa lafaz-lafaz isim fi'il? Hayhata, yang pertama hayhata. Hayhata adalah isim fi'il. Dia semakna dengan fi'il madhi, yaitu ba'uda. Apa artinya ba'uda? Telah jauh. Contoh pada kalimat hayhata al-amru. Telah jauh al-amru, perkara itu. Oke. Syaitana. Sarana. Syaitana artinya pergi. Sarana. Cepat. Sarwa. Uffin. Dia bermakna apa? Fi'il mudhari atau wajah. Qad bermakna fi'il mudhari yakfi. Ahin bermakna fi'il amr, fi'il mudhari atau wajah. Dan seterusnya. Jadi ini jangan gagal muncul di kita. Jelas kalau dapat. Yang jelas di sana ada isim membeli. Namanya apa? Ismul fi'il.
Karena dia mabni. Kita langsung saja berpindah ke ini. Waktu dhorob, bagian dari dhorob. Apa maksudnya sebagian dari dhorob? Nah, katanya sebagian dari dhorob mabni. Berarti ada yang mu'rab. Paham ya? Sebagian dari dhorob. Kebanyakan dhorob keterangan waktu atau tempat adalah mu'rab, bisa berubah. Dhorob itu dalam bahasa Indonesia namanya apa? Keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya apa? Keterangan waktu. Besok, kemarin, hari, malam, siang. Paham ya? Kemudian contohnya apa? Amsi. Dia mabni dengan alamat apa? Kata akhirnya kas. Apa artinya amsi? Kemana? Al-ana, apa artinya al-ana? Haitsu. Jadi al-ana mabni dengan alamat apa? Qad. Haitsu mabni dengan alamat apa? Aina. Apa artinya aina? Di mana? Mabni dengan alamat apa? Tamma, bukan summa ya. Tamma. Mabni dengan alamat apa? Maknanya apa tamma? Kemudian bisa. Kemudian isim mabni yang ke-8 adadun murakkabun. Murakkab artinya tersusun. Apa maksudnya adadun murakkabun? Nah, bilangan 11 sampai 19. Paham ya? Seluruhnya mabni, coba perhatikan. Mabni dengan alamat fathah. Baik satuannya maupun puluhannya. Kecuali pada satuan bilangan 12. Dan contohnya di papan. Ya. Untuk selain bilangan murakkab, ada dulu murakkab. Saya datangkan dulu ya. Bilangan selain murakkab yang dia adalah mu'rab. Ya. Contohnya jana tis'atu tullabin. Dan tis'atu bilangan berapa ini? 9. Dia ada murakkab atau bukan? Bukan. Dan dia hukumnya apa? Mu'rab, berubah harakat akhir. Lihat harakat akhirnya tis'atu. Bagus. Saya ganti kedudukannya ini. Kedudukannya ini sebagai subjek. Saya ganti sebagai objek. Ra'aitu. Saya melihat tis'ata. Berubah ya. Tullab artinya pelajar. Salam tu ala tis'ati tullabin. Berubah harakatnya. Paham ya? Khusus untuk adadun murakkabun bilangan 11 sampai 19. 11, 12, 13 sampai 19. Hukumnya apa? Mabni dengan alamat apa? Fathah. Paham ini? Saya berikan contoh. Terus saya ditulis ini. Saya berikan contoh 13. Ini waktu tidak ada murakkab ya. Ada di murakkab. Saya katakan dia datang
Salatata ya salatata asyara taliban baca salatata 3 asyara 11 ini satuannya dan ini puluhannya, paham ya? Lihat satuan dan puluhannya apa? Membeli dengan alamat apa? Fathah. Fathah. Paham ini? Saya ganti amilnya, saya ganti kedudukannya. Ra'aitu salah tata asyara taliban. Tetap dia dengan alamat apa? Fathah. Membeli. Kemudian saya ganti amilnya, salam tuh untuk ala salah tata asyara taliban. Tetap apa? Dengan alamat apa? Fathah. Paham ini? Ya. Semuanya apa? Perhatikan. Mulai bilangan 11 sampai 19 mabani. Tidak perlu berharakatnya. Mabani permanen. Dengan alamat apa? Akhirnya fathah. Baik satuan atau puluhan. Kecuali pada bilangan 12. Pada bilangan 12. Satuan untuk bilangan 2. Contohnya ja'a idna asyara taliban. Idna sebelumnya idna ini puluhannya tetap membeli ya. Puluhan. Adapun satuannya mu'rab. Asal dari idna apa? Idna isi apa nih? Mufrad, mutsanna atau jamak? Mutsanna. Tambahan alif dan nun. Lihat untuk mutsanna ya. Mutsanna jika dia dalam keadaan dia sebagai fa'il, ya. Alamat harakat akhirnya dia alif. Ini agak membingungkan. Alamat harakat akhirnya apa? Yang berubah apa? Alif. Adapun nun cuma tambahan saja. Idna, ya, isi musanna ketika digandengkan, dilopakkan kepada isim lainnya, maka nunnya dihapus. Ya, nunnya dihapus. Jadi idna asyara, asalnya idna nih, tapi ketika dia bersambung dengan asyara, dihapus nun. Paham ya? Dihapus nunnya. Dia harus lihat alamatnya. Alamatnya apa dia? Alif. Dan ketika saya ganti kedudukannya,
Kalau itu itnai asyara taliban. Saya melihat 12 pelajar. Dan itnai asalnya apa? Itnai asalnya apa? Itnai kan ada dua perubahannya kan? Untuk isim mutahanna Muhammadaini, kitabaini, amisyataini. Begitu pula dengan itnaini. Amin. Lihat harakatnya ini. Ini juga dihapus sebenarnya karena dia bersama dengan apa? Dia didofahkan kepada apa? Asyara. Tapi lihat harakatnya, lihat yang dia sebagai harakatnya, dia berubah. Asalnya apa? Alif. Kemudian berubah menjadi ya. Ya, ini belum. Nanti tidak usah bingung dulu. Ya, intinya untuk ketahui bahwasanya itna di sini 12 ini satuannya itna. Dia berubah harakat akhirnya. Paham ya? Nanti insya Allah akan lebih jelas di ilmunya, insya Allah. Akan jelas sekali nah, mengapa kok harakatnya dia buruk. Simuman. Kalau simu harakatnya harakat. Paham ya? Berubah. Kalau simutan dia berubah huruf. Karena dia menjadi pengganti bagi harokat. Begitu pula isim jamak yang muzakkar saja. Paham ya? Nah, sekarang kita berpindah ke pasal yang ke-6. Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6. Al-Ismu bin-nazari ila tarkibihi. Isim ditinjau kepada penyusunannya. Ini pasal yang adalah pasal-pasal yang terpenting. Dipahami baik-baik pasal ini. Isim ditinjau kepada penyusunannya. Artinya penyusunannya dan cara menyusunnya. Perubahan penyusunan katanya gimana? Coba perhatikan semuanya. Yang ada buku. Perhatikan. Perlu diketahui bahwasanya bahasa Arab adalah di antara bahasa-bahasa istiqoqiyah. Sekarang kita mempunyai bahasa Arab. Dan dia adalah bahasa apa? Istiqoqiyah. Istiqoqiyah. Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Adapun bahasa Indonesia, bahasa Indo, ya, dia adalah bahasa. Ada yang tahu?
Filsafiyah. Filsafiyatun. Apa yang dimaksud dengan istiqamiyah untuk bahasa Arab? Katanya bahasa Arab tergolong lughatun istiqamiyah. Bahasa istiqamiyah. Maksud dari istiqamiyah adalah bahasa yang terbentuk bahasa yang katanya terbentuk dari kata yang lainnya. Bahasa yang terbentuk, paham ya? Bahasa yang kata-katanya terbentuk dari kata lainnya. Sudah jelas? Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh. Coba lihat. Contoh. Kata kerja sajadah. Apa artinya sajadah? Bersujud. Paham ini? Kata kerja apa? Sujud. Saya membuat dia tempat bersujud. Ya. Maka saya katakan apa? Maka saya ambil dari apa? Dan sajadah, saya buat apa? Kata tempatnya. Dan di mana saya sujud di situ. Namanya apa? Masjid. Paham ini? Saya membuat dari kata sajadah kata perintah. Sujudlah. Gimana caranya? Saya ambil dari sajadah. Saya katakan sujud. Bersujud. Saya membuat kata dari sajadah orang yang bersujud. Saya katakan apa? Sajidun. Sajidun. Ini dia istiqamiyah. Apa itu? Yang kata-katanya terambil dari kata yang lainnya. Paham ini? Ini bahasa Arab. Bagaimana dengan bahasa kita? Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah lughatun filsafiyah. Filsafiyah artinya penempelan. Bahasa tempelan. Apa maksudnya tempelan? Bahasa yang berawalan ditempelkan ke depan, artinya berawalan, dan ditempelkan ke di akhirnya atau akhir. Filsafiyah artinya bahasa yang berawalan atau berakhir. Contohnya kerja, punya kata kerja. Fi'il kerja. Saya membuat sesuatu dari kerja. Gimana caranya? Membuat kata abstraknya. Saya katakan pekerjaan. Saya tambahkan apa? Awalan pe dan akhiran an. Saya membuat orang yang bekerja. Gimana caranya? Bekerja. Hanya tambahkan apa? Awalan pe. Paham ini? Ini dia filsafat. Adapun bahasa Arab, harus diketahui bahasa Arab itu pembentukan katanya gimana? Dia ambil apa? Kata-katanya terambil dari kata yang lainnya. Paham ya? Kata yang terambil dari kata yang lainnya. Dari bentuknya langsung keluar. Paham ya?
Apakah ditambahi huruf, dirubah harokatnya, paham ya? Kita baca. Ya. Perhatikan nanti di sana ada kata dalam bahasa Arab yang tidak terambil dari, paham ya? Dia ini secara umum ya, secara umum, secara kebanyakan seluruh kata dalam bahasa Arab secara kebanyakannya itu terambil dari kata yang lain. Tapi di sana ada kata yang tidak terambil dari kata yang lain. Dia tidak punya pecahan. Tidak bisa dibuatkan darinya apa? Kata yang lain. Paham ini? Besar akan jelas. Isim ditinjau tarkibnya, penyusunannya terbagi menjadi dua. Pertama mustaqun. Mustaqun artinya yang terambil. Yang kedua jamidun. Jamidun artinya beku. Kalau ada orang yang sulit dinasihati, namanya rajulun jamidun, laki beku. Ya, atau kepala batu. Yang pertama al-ismul jamid. Isim jamid sendiri ada dua jenis. Yang pertama ismul dzati, isim dzat. Ismul dzati, isim dzat. Isim dzat yang biasa disebut dengan isim jenis. Apa itu? Adalah suatu isim yang terambil dari suatu fiil yang semakna dengan katanya dia terambil dari suatu fiil. Karena di sana ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya seluruh kata, maksudnya kata yang bisa dipecah ya, bisa diambil. Seluruh kata yang terpecah itu terambil dari fiilnya. Paham ini? Terambil dari apanya? Fiil. Dan di sana ada yang mengatakan katanya seluruh kata, asal kata itu terambil dari apa? Masdarnya, kata abstraknya. Nanti akan jelaskan. Paham ya? Tapi yang kuat menurut saya, ya, kata itu dalam bahasa Arab terambil dari masdar. Itu yang benar. Nah, suatu isim yang terambil dari suatu fiil yang semakna dengan kata lain, dia tidak memiliki fiil kata kerja. Sebagai contohnya ini ya, umpama sajidun. Contohnya sajidun. Sajidun dia kata, bukan isim jamid ya, bukan isim dzat. Lawan isim dzat ya, isim mustaq kan. Sajidun dia ada fiilnya. Apa artinya sajid? Dia bersujud. Dia ada fiilnya. Apa fiilnya? Sajadah. Bersujud. Setelah bersujud, dia sujud sedang atau akan bersujud. Usjud. Sujud. Ada fiilnya. Yang ada tasrifan, ada bisa dirubah-rubah. Paham ya? Adapun isim dzat tidak ada perubahan. Dia lahir dengan tunggal sendiri tanpa ada saudara-saudara. Paham ya? Anak tunggal, putra mahkota. Ya. Contohnya rajulun. Jika rajulun laki-laki. Ada fiilnya. Rajalah setelah berlaki-laki. Paham ya? Jangan biru sedang mata-mata berlaki-laki, tidak ada. Dia lahir dengan apa?
tunggal. Kata yang lain dengan tunggal namanya apa? Ismul dzat. Dan isinya seperti ini, sedikit. Oh ya, sedikit. Kan catatan isim seperti ini, kita sedikit. Berarti kebanyakan kata dalam bahasa Arab apa? Hah? Yang terambil dari kata yang lain. Lawan dari kita. Paham ini? Contoh yang lainnya, gusnun. Apa arti gusnun? Daun. Gusnun tidak ada pilih di sana. Daun. Yang sing dari. Paham ya? Dia lahir memang apa? Tunggal. Anak satu-satunya. Anak tercinta. Gusnun. Jabalun, katakanlah Jabalun. Artinya dan artinya Jabalun. Dan maka dia lahir apa? Dengan tunggal. Dan kata yang seperti ini yang apa? Sedikit. Kemudian isim masdar. Isim jamak yang kedua, isim masdar. Catatan itu. Dan dia adalah asal seluruh kata. Dan dia adalah asal seluruh kata dalam kurung isim mushtaq. Dalam kurung isim mushtaq. Isim masdar. Perhatikan bukunya, fokus. Ini penting sekali isim masdar. Isim masdar juga biasa dinamai dengan ismul makna. Tinggalkan saja ismul makna. Dikatakan masdar atau sumber karena ia adalah asal semua fiil. Apa artinya semua fiil? Fiil madhi, mudhari dan amar. Dan semua isi mushtaq. Nanti isi mushtaq halaman ini. Halaman 15. Al-ismul mushtaq ada berapa? Ada 8. Isim fa'il, apalagi isim maf'ul, zaman, makan, mimpi, dan lain-lain. Paham ya? Isim tafdhil, yang berubah. Jadi seluruh isim mushtaq itu yang terambil dari apa? Dari isim masdar. Dan seluruh fiil madhi, mudhari, amar terambil di mana? Di isim masdar. Paham ya? Dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata dasar. Kata dasar. Masdar adalah isim yang menunjukkan suatu makna yang tak terikat oleh waktu dan darinya diambil suatu fiil dan isim-isim yang lainnya. Diulang Ustaz penjelasan. Isim masdar biasa diistilahkan dengan apa? Kata benda abstrak, artinya abstrak yang tak terlihat, yang tak terlihat. Contohnya apa? Kalau kita berikan kata benda abstrak. Kami bersama negatif. Lagi lihat lagi. Apa lagi? Kata benda abstrak yang tak terlihat. Kelupaan. Kejujuran. Ada yang pernah lihat kejujuran? Kepandaian. Ada pernah lihat kepandaian? Yang namanya kata abstrak. Keilmuan. Paham ya? Keberanian, kejahatan, paham ya? Kata abstrak. Ya, isim masdar kalau kita terjemahkan, dia diawali oleh ke dan diakhiri oleh an. Ke an. Dia diawali oleh apa? Ke
an. Dan contohnya sini. Contoh ihsanun. Ihsanun, apa artinya ihsanun? Kebaikan. Kebaikan. Paham ya? Sidqun. Kejujuran. Paham ini? Sabrun. Kesabaran. Apa lagi? Zakatun. Kepintaran. Mailun. Kecenderungan. Ada pertanyaan? Nanti jawab perhatikan ya. Dari ihsan, sidqun, sabrun. Mulai dari situ sampai halaman 14 sampai nomor 5 ya. Sampai halaman 14 nomor 5 al-maqsad sini. Sampai di atasnya itu kita tidak ambil. Paham ya? Itu kita tidak ambil. Kalau ada yang mau baca silakan baca. Tidak penting. Kita mulai di halaman mana sebentar? Nomor 5 halaman 14 itu al-maqsad as-sina'i. Ada pertanyaan? Alfin soal. Ada pertanyaan? Kita bicara tentang Allah.